Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait tutorial cara pembuatan Google Sites. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur begitu ya, fitur-fitur basic, fitur-fitur dasar. Baik, mungkin langsung saja. Hal yang pertama harus dilakukan ya pasti buka Google Sites terlebih dahulu. Google Sites login. Kita cari Google Sites, terus klik begitu. Karena akun Google saya sudah terlogin, jadi tidak perlu login lagi. Jadi ini interface pertama yang Bapak Ibu semua lihat ketika masuk situs Google Sites. Jadi di sini ada blank, tanda plus. Di sini ada template begitu yang disediakan oleh Google, bisa digunakan, ada klub, event, dan lain-lain. Yang di bawah ini adalah beberapa Google Sites yang telah dibuat oleh Sobat Digital begitu ya, pegawai-pegawai di penyelenggaraan KU. Ada beberapa banyak pelatihan yang sudah di Google Sites kan begitu, ada Google Sites-nya. Di sini kita menggunakan referensinya adalah PJJ Teknik Editing Suara Angkatan Kedua. Baik, karena ini judulnya tutorial begitu ya, kita mulai dari awal begitu ya, kita mulai dari scratch, dari awal banget, sehingga kita bisa menjelaskan fitur-fiturnya begitu. Baik, langsung saja kita klik blank. Berikut adalah interface yang akan dilihat kalau misalkan kita pencet blank. Kita mulai dari awal. Di sini adalah nama dari Google Sites itu sendiri begitu. Bisa kita sesuaikan dengan nama PJJ-nya atau e-learning-nya atau pelatihannya begitu atau workshop. Di sini misalkan contohnya PJJ Teknik Editing Suara misalkan angkatan kedua begitu ya. Terus di sini juga bisa diganti tambah logonya, misalkan upload begitu. Logonya misalkan saya gunakan adalah lambang KU begitu ya. Jadi dia akan menggunakan lambang KU. Terus di sini ada kata-kata all changes save in drive. Jadi apapun yang Bapak Ibu semua tulis, ubah, hapus begitu, dia langsung tersave. Jadi tidak perlu Ctrl S lagi, Ctrl save lagi. Misalkan di sini kita tulis selamat datang. Dia langsung tersave. Karena ini langsung tersave, dia jadi membutuhkan koneksi internet. Begitu. Di sini ada tombol undo, ada redo, ada preview. Kalau misalkan kita pencet preview, ada interface-nya berubah jadi seperti yang akan kita lihat apabila di versi jadi begitu, versi jadi dari Google Sites yang akan kita buat. Di sini bisa dalam bentuk HP, tablet, dan large screen ini PC begitu ya. Di sini ada link, share, setting, di sini ada more. Di sini ada publish. Publish ini kita akan klik setelah Google Sites kita sudah kita edit, sudah selesai, sudah cantik begitu, baru kita klik publish. Jadi, selanjutnya juga publish ini bisa digunakan kalau misalkan Google Sites kita ada yang kita ubah begitu, misalkan kita selamatnya kita hapus, misalkan kata-kata selamat datang, misalkan selamatnya kita hapus, dia tidak langsung tersave begitu, tidak langsung dia tersave di drive, tapi belum perubahannya itu, changesnya itu tuh belum terlihat di viewer. Jadi kita harus klik publish lagi. Mungkin nanti akan saya jelaskan ya begitu ya. Saya akan tunjukkan. Tapi sekarang saya ingin menjelaskan di sini terlebih dahulu. Ada insert, ada pages, ada themes. Tema ini bisa kita ubah begitu sesuai. Jadi dia langsung hampir mirip kayak template tadi, tapi ini tema di sini begitu. Terus ada pages. Pages ini home ini biasanya saya ubah jadi beranda begitu namanya ya, biar lebih mengindonesia. Terus di sini kita bisa tambah new page.
new page. Misalkan di sini rekaman Zoom, terus materi, terus jadwal. Dia akan muncul beberapa page begitu ya di sini. Nah, page ini adalah preview halaman yang akan kita buat di Google Sites kita. Jadi ada jadwal, materi, dan rekaman Zoom. Pengaturan layoutnya juga bisa kita ubah sebenarnya. Ini mau di top atau mau di slides. Jadi slides dia seperti ini. Tapi untuk sekarang kita buat top saja terlebih dahulu biar lebih mudah dilihat. Nah, untuk page-page apa saja yang harus kita tulis itu biasanya yang saya buat itu adalah beranda, jadwal, materi, dan rekaman Zoom. Begitu ya. Di beranda ini biasanya kita tulis ada jadwal ajar, rekaman Zoom, tujuan penelitian, hak kewajiban, begitu ya. Oh, mohon maaf, maksud saya di beranda ini ada tujuan penelitian, ada hak kewajiban, biasanya kita tulis, ada hal-hal tentang informasi penting terkait pelatihan itu sendiri. Nah, di sini bisa kita ubah juga gambar-gambar backgroundnya begitu ya. Misalkan contoh ini adalah ini ya. Contohnya ini. Terus tulisan kita ubah juga bisa PJJ teknik editing suara angkatan 2 misalkan begitu. Terus saya tulis tanggalnya, tanggal 23 sampai 26 April 2022 di Pusdiklat KU. Bisa kita tengahin. Ini untuk editing dari tulisannya sendiri ada bisa ya seperti biasa di Word, title, heading, subheading, small text. Terus ini untuk fontnya, ini untuk ukuran font size-nya, ini bold, italic, dan lain-lain lah ya. Di sini juga bisa ada insert link, nanti saya akan jelaskan. Nah, kalau kita lihat di referensi Google Sites yang telah dibuat di sini seperti ini, selamat datang di pelatihan jarak jauh editing suara angkatan kedua, kita tulis tanggalnya. Terus di sini kita tulis tujuan program pembelajaran, aktivitas, dan lain-lain, dan informasi penting lainnya. Jadi untuk memunculkan tulisan begitu bisa menggunakan text box atau bisa menggunakan collapsible group. Di sini saya tunjukkan collapsible group ya. Misalkan di sini tujuan penelitian, tujuan pelatihan. Di sini saya gunakan copy paste saja dari pelatihan sebelumnya, Google Sites sebelumnya. Oke. Ini tadi pakai fitur collapsible group ya. Jadi kalau kita klik dia muncul, kalau kita lepas dia hide begitu ya, tersembunyi. Fiturnya bisa kita nonaktifkan, jadi dia langsung muncul saja begitu ya. Selanjutnya tujuan, terus bisa aktivitas bisa disesuaikan, hak dan lain-lain bisa disesuaikan. Bisa di copy paste saja. Terus untuk beberapa informasi penting biasanya kita susunnya ada seperti ini begitu, ada gambar, terus ada tulisan begitu. Untuk gambarnya ini sendiri ini sebelum buat
Google Sites bisa disediakan terlebih dahulu, begitu bisa diedit, bisa didesain di aplikasi Canva atau aplikasi lainnya. Kita contoh saja begitu ya. Untuk membuat format berurutan seperti ini, kita menggunakan fitur content blocks. Di sini kita gunakan ada coba 4 buah blocks gitu ya. Ini kita tambahkan, coba kita tambahkan gambar, terus kita tambahkan tulisan. Tulisannya kita ngikut saja seperti di Google Sites sebelumnya. Oke. Lakukan semantik registrasi dan update profil di semantik. Misalkan kita tulis melalui link berikut. Nah, link berikutnya ini bisa kita blok, terus kita insert link atau hyperlink. Misalkan ini biasanya itu kita masukkan link semantiknya begitu ya. Tapi sekarang kita tulis google.com dulu saja ya. Oke. Kita klik dengan menggunakan preview begitu. Nih, lakukan registrasi dan update profil di Symantec melalui link berikut. Link berikutnya ada garis di bawah kata-katanya itu, dan kalau kita dekatkan bisa ada gambar tunjuk begitu ya. Berarti ini bisa kita klik. Dia akan langsung terarahkan ke sites yang kita tuju. Begitu. Atau misalkan untuk lebih visible begitu, bisa kita ubah text color-nya jadi biru. Oke. Ada cara lain untuk menambahkan link begitu ya. Namanya button. Misalkan contohnya kita ambil ya. Lagi. Terus gambarnya kita tambahkan juga. Cara lainnya adalah button. Button. Namanya misalkan melalui link berikut. Kan untuk sekarang untuk Google terlebih dahulu saja. Ini kita taruh sini. Jadi kalau kita klik preview, kalau kita klik ini akan sama fungsinya dengan hyperlink tadi, button dan hyperlink, insert link. Informasi pentingnya bisa presensi semantik, bisa link serbaguna begitu untuk menampung virtual background, jadwal, dan KAP. Kalau misalnya kita lihat di pelatihan sebelumnya, Google Sites pelatihan sebelumnya, di sini dia mencantumkan informasi terkait penggunaan perangkat hardware begitu, perangkat keras, laptop yang harus memenuhi syarat karena harus menggunakan mengoperasikan aplikasi tertentu begitu ya, informasi RAM dan OS dan lain-lain. Disesuaikan dengan karakteristik dari pelatihannya itu sendiri. Di sini teknik editing suara tentu menggunakan aplikasi pengedit suara begitu ya. Di sini kita juga tambahkan link Zoom, ada link Zoom-nya sendiri, meeting ID dan passcode begitu. Disertai juga keterangan minimal 80% harus hadir, presensi semantik dan presensi OA. Jadi untuk informasinya sendiri ya bisa dilengkapi selengkap mungkin begitu ya, informasi-informasinya mulai dari link Zoom, virtual background, jadwal, KAP dan lain-lain. Dapat slide pengarahan program juga bisa ditambahkan begitu. Tak lupa juga informasi khusus terkait pelatihan itu sendiri. Itu tadi apa-apa saja yang ada di page beranda. Oh ya, di page beranda juga kita bisa tambahkan kontak begitu ya, atau bisa menggunakan footer. Misalkan di sini saya tulis Dava, terus nomor telepon saya.
nomor telepon begitu ya. Jadi memudahkan para peserta juga untuk melihat kontak yang tersedia terkait pelatihan. Untuk footer ini sendiri dia terlink begitu ya. Kalau misalkan kita ini lagi di beranda, kalau misalkan kita di jadwal, ininya masih ada. Jadi pas untuk informasi kontak. Bisa disesuaikan, bisa diedit, bisa ditambahkan gambar begitu ya di sini. Terus di jadwal itu biasanya kita cantumkan jadwalnya itu sendiri dengan cara fitur sheets. Jadi kita pilih file yang sudah kita upload di drive akun penyelenggaraan 2 begitu ya. Sub bidang penyelenggaraan 2. Misalkan jadwal pelatihan yang ini kita pilih coba. Oke, sudah muncul. Di sini kita bisa ubah size-nya, letaknya. Ini saya besarkan saja biar lebih luasa untuk melihat. Saya besarkan lagi. Oke. Kalau kita enaknya preview dulu ya. Jadi ini jadwal, ini previewnya. Jadi para peserta bisa langsung melihat jadwal detail dari pelatihan di sini melalui Google Sites. Itu tadi untuk jadwal, untuk materi. Untuk menambahkan kata-kata bisa menggunakan text box begitu ya. Di sini misalkan materi akan diupdate melalui link berikut. Sama seperti tadi, bisa kita insert link, materinya kita masukkan ke Google Drive, terus link Google Drive-nya kita copy paste ke sini. Kalau untuk lebih visible tadi seperti tadi, bisa itu ya diubah warnanya ya. Bisa juga menggunakan button tadi juga, misalkan di sini ya, button pengumpulan tugas. Ya, betul, pengumpulan tugas juga kita tambahkan di Google Sites melalui di page materi. Jadi materinya kita upload, kita taruh di page materi serta pengumpulan tugas. Di rekaman Zoom bisa kita tambahkan link rekaman Zoom-nya. Misalkan text box, misalkan tanggal 23 April 2022, terus sesi pagi, sesi siang, 24 April 2022, terus 25 April 2022, dan seterusnya. Ini bisa kita, ini sesi pagi di tanggal 23 ada di sesi pagi, misalkan kita blok, kita tambahkan linknya begitu ya, sama dengan sesi siang. Kalau ini tanggal 24 dia nggak ada sesi pagi dan sesi siang, hanya satu sesi. Bisa kita langsung blok saja di tanggalnya. Mungkin kita bisa ubah warna tulisannya. Oke. Kita preview. Jadi intinya untuk pembuatan Google Sites sendiri itu sekreatif mungkin begitu ya, sekreatif masing-masing pembuat. Jadi bagaimana peletakan gambarnya, peletakan hurufnya, peletakan kata-katanya. Jadi ya kita harus kreatif begitu ya.
Ini beranda, ini jadwal, ini materi, ini rekaman Zoom. Tapi intinya harus memuat informasi, semua informasi yang penting gitu ya terkait pelatihan. Di sini ada tujuan pelatihan, di beranda ada aktivitas peserta, ada hak dan kewajiban peserta, terus ada informasi-informasi penting lain. Misalnya kita contoh lihat di Google Sites ini seperti ini. Terus di jadwal cukup dengan jadwal saja, cukup isi kita upload jadwal saja begitu. Terus di materi, terus untuk rekaman Zoom. Baik, setelah kita rasa Google Sites kita sudah cukup bagus begitu, sudah selesai diedit, sudah selesai dibuat, kita akan klik publish. Di sini kita akan mengedit web address-nya ini, misalkan PJJ teknik editing suara AK1, AK2 begitu ya. Kita publish. Jadi Google Sites kita sudah bisa dilihat orang banyak begitu kalau kita sudah publish. Misalkan kita share begitu ya, copy publish site link. Terus kita copy paste ke sini. Jadi inilah interface yang akan dilihat oleh para peserta begitu ya. Seperti ini. Mirip dengan fitur preview, tapi ini sudah publish. Nah, apa maksud saya tadi kalau misalnya kita melakukan perubahan, tapi kalau nggak dipublish dia nggak akan berubah di situsnya, yaitu tadi semua perubahan itu langsung terekam di drive, tapi untuk memunculkan perubahan itu harus kita publish. Misalkan kita tulis nih, kita tambahkan tanggal 25-nya ada sesi pagi, ada sesi siang. Begini. Ini ada perubahan nih kan, pasti ada perubahan dari keseluruhan Google Sites. Kalau kita pencet publish, di link ini tidak akan berubah. Sekarang kita publish dulu saja. Nih, kalau misalkan ada perubahan, review dan changes in publish, dia akan terlihat seperti ini, begitu ya. Ini perubahan, ada perubahan. Currently publish, ada draft. Kita publish. Nah, di situs yang sudah publish, misalkan kita refresh, yang awalnya belum ada gitu ya, belum ada sesi siang, sesi pagi, sesi siang di tanggal 25, kalau kita refresh, dia akan muncul, begitu. Kalau misalkan kita publish Google Sites yang tidak ada perubahan, dia akan menyuruh kita untuk return ke editor. Ya, terkait fitur-fitur lain, misalkan image carousel juga bisa kita gunakan. Kita aplikasikan misalkan image carousel, kita klik tambah upload. Misalkan kita pilih gambar-gambar berikut, terus kita insert, dia akan seperti ini. Mungkin akan lebih enak dilihat kalau kita di preview ya, tapi sekarang masih saving jadi belum bisa. Kita tunggu saving dulu. Oke, sudah di save. Kita klik preview. Ini image carousel. Jadi fitur-fiturnya bisa kita sekreatif mungkin kita bisa kita gunakan begitu ya. Ini untuk divider, dia akan memisahkan antara perbagian di suatu halaman, misalkan tujuan pelatihan, kita pisah, kita divide terkait dengan
dengan informasi-informasi lain penting lainnya begitu. Ini untuk YouTube, bisa kita masukkan misalkan YouTube-nya apa ya? YouTube Jokowi akan stop keran impor minyak goreng misalkan ya. Linknya kita copy, selanjutnya kita masukkan ke sini. Kita klik search, terus kita klik select, dia akan muncul. Kalau kita preview seperti ini, bisa langsung di play. Nah, di tengah sukacita kebijakan ini pun diharapkan video tutorial video YouTube ini bisa ditambahkan untuk tutorial misalkan presentasi semantik yang sudah dibuat oleh sub bidang penyelenggaraan 2 gitu. Ada fitur-fitur lain juga, ada mesh, ada docs, ada slides, ada sheets, ada form, bisa dieksplor lebih lanjut ya begitu. Ini tadi konten blocks begitu, text box, drive dan lain-lain, pages, themes. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait tutorial pembuatan Google Sites. Saya hanya menjelaskan fitur-fitur basicnya saja begitu ya, dasarnya saja. Tapi terkait fitur-fitur lain bisa dieksplor lebih lanjut begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Terima kasih Sobat Digital.